perkenalkan. Halo, nama saya Marco Alibernadi. Halo, nama saya Kakek oleh Pantianan. Halo, nama saya Davon Victoria. Halo, nama saya Just Nathanael. Baik, langsung saja kita mulai dari bab 1 yang akan dibawakan oleh Lambert. Baik, terima kasih Marco. Jadi pertama-tama kami itu akan menjelaskan latar belakang kami. Ya, Latar belakang kami itu dimulai ketika pada saat COVID. Pada saat COVID-19 itu melanda pada tahun 2020, banyak orang diharuskan untuk beraktivitas itu semua di rumah. Dia mengakibatkan mereka itu akhirnya jenuh, mereka tuh bosan, mereka tuh kayak depresi lagi. Mereka tuh butuh hiburan. Semua manusia itu butuh hiburan. Dan sekarang kan bisa time zone kan ditutup, pantai itu ditutup, semua tutup. Jadi kemana kita bisa lari? Ke digital, ke dunia digital. Dunia digital itu banyak memberikan banyak hiburan-hiburan dari konten-konten yang mereka produksi. Salah satunya itu adalah mukbang. Mukbang itu adalah salah satu konten populer dan melonjak juga pada saat COVID-19 itu melanda. Karena orang itu kayak yang mereka lakukan semua di rumah, makan-makan doang gitu segala macam. Dan itu ternyata terbukti ampuh, terbukti keren, hebat gitu, karena bisa memikat banyak orang untuk kayak psikologis mereka itu kayak terfokus gitu, banyak orang yang mau menontonnya. Nah, dari situ kita tuh berpikir apakah memang kuat perubahan psikologis yang diakibatkan oleh mukbang itu. Di situ kami akan memunculkan fokus masalah kami itu adalah perubahan nafsu makan. Karena mungkin bagi kami itu adalah kalau misalnya dia itu bisa memunculkan menarik orang untuk makan, jadi mungkin itu bisa merubah nafsu makan mereka. Mungkin apakah dia itu nantinya bisa naik atau mungkin tetap. Nah, dari situ kami itu harus memiliki tujuan kami itu ada dua, mengidentifikasi pengalaman siswa-siswi yang pernah atau sering menonton video mukbang di Smartlist. Yang kedua itu adalah menemukan unsur-unsur dalam video tersebut yang menarik mereka untuk terikat dan untuk mau makan setelah itu. Oke. Terus kita masuk ke rumusan masalah yang kami buat. Itu ada dua. Itu bagaimana video mukbang dapat memengaruhi nafsu makan siswa-siswi filosof. Dan yang kedua itu adalah bagaimana unsur-unsur dalam video mukbang tersebut dapat memikat orang untuk ingin menontonnya dan memakan. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuan penelitian. Jadi kurang lebih sama dengan hasil rumusan masalah yang kami inginkan. Yang pertama itu ada yang tadi disebutkan oleh Lambert, kami ingin mengetahui pengaruh video mukbang terhadap nafsu makan siswa-siswi dan unsur-unsur yang ada di dalam video mukbang itu yang dapat mempengaruhi. Kemudian manfaat penelitian. Nah, yang kami ada mengajukan untuk tiga subjek. Yang pertama ada kepada siswa-siswi, di mana kami mengharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan yang lebih untuk siswa-siswi terkait mukbang. Nah, kemudian bagi orang tua kami mengharapkan bahwa penelitian kami ini bisa menjadi bahan pertimbangan setidaknya untuk siswa-siswi mereka yang mungkin mengalami gangguan nafsu makan. Kemudian bagi peneliti lainnya, nah kami mengharapkan penelitian kami ini bisa menjadi pedoman dan bahan dasar bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Lanjut ke bagian teori. kemudian mana? Aduh. Udah. Kemudian bab 2 kita masuk ke bagian teori. Di sini kita masuk ke variabel pertama, yaitu menonton video mukbang. Kita mulai dari definisinya dulu. Mukbang itu berasal dari kata meobang, di mana meobang ini terdiri atas dua kata, yaitu meodah yang artinya makan dan bangsong yang artinya siaran. Jadi kita bisa artikan bahwa mukbang itu artinya adalah siaran makan. Di mana mukbang ini merupakan tren yang sangat populer yang ada di Korea Selatan yang menyebar ke seluruh dunia hingga masuk ke Indonesia. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis mukbang, ada 4, yaitu mukbang food traveling, kemudian ada mukbang challenge, mukbang eat and cook, dan yang terakhir adalah mukbang eat. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menonton video mukbang adalah yang pertama hiburan. Mereka menjadikan video mukbang sebagai hiburan mereka ketika waktu luang. Kemudian yang kedua stres, untuk menghilangkan stres dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada ketertarikan, mungkin karena ada ketertarikan makan atau menjelajahi makanan-makanan. Yang keempat ada teman sebaya. Faktor teman sebaya mengajak mereka untuk menonton video mukbang. Dan kelima ada pelarian dari kenyataan, misalnya tidak bisa mengonsumsi makanan tersebut jadi dengan menonton video mukbang. Kemudian
Kemudian kita masuk ke kebiasaan menonton. Kebiasaan menonton itu adalah kegiatan yang biasa atau sering dilakukan sejak lama. Jadi keinginan makan seseorang itu dapat dipengaruhi oleh kebiasaan menonton ya, video dengan konten makanan. Nah, yang pertama, yang selanjutnya dampak positif video mukbang. Yang pertama, penonton akan terhubung secara emosional. Nah, artinya ketika menonton video mukbang, penonton Kalau kau nggak bisa cepatin, jadi ketika menonton video mukbang, penonton itu akan terpengaruh untuk mencicipi juga makanan yang ada di dalam video tersebut. Yang kedua, bentuk kepuasan dan hiburan di mana video mukbang ini dapat mengurangi stres yang dialami oleh penonton. Yang ketiga, pelarian bagi mereka yang dapat merasakan berbagai makanan. Seperti yang kita tahu, banyak makanan yang hanya tersedia di berbagai belahan dunia dan tidak dapat dicicipi oleh orang-orang yang berada di tempat yang lain. Selanjutnya, dampak negatif video mukbang. Yang pertama, perilaku makan yang tidak sehat. Seperti yang kita tahu, video mukbang ini banyak menampilkan makanan junk food atau fast food, di mana itu sangat buruk bagi kesehatan. Yang kedua, pemilihan makanan, cara makan dan tata cara makanan, di mana cara makan yang ada di video dapat mempengaruhi orang yang menonton untuk meniru juga. Yang selanjutnya, obesitas, di mana ketika makanan tersebut sangat tidak sehat, maka kesehatan mereka akan menurun sehingga dapat mengakibatkan obesitas. Selanjutnya, platform YouTube. Platform ini merupakan platform yang sering menampilkan video mukbang, di mana didirikan pertama kali pada Mei 2005 oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Saat ini dimiliki oleh Google dan banyak video mukbang yang tersedia di platform tersebut. Selanjutnya, penghiburan menonton video mukbang. Nah, jadi sebelum kami melakukan penelitian wawancara, kami ada menyebarkan angket ke kelas-kelas siswa di kelas 12 ini. Nah, narasumber yang kami pilih itu merupakan narasumber yang menjawab pilihan agak sering dan sangat sering. Menurut kami inilah orang-orang yang cocok dijadikan narasumber karena mereka tahu pengaruh antara video mukbang dengan nafsu makan. Oke, kemudian kita lanjut ke dia punya variabel kedua yaitu nafsu makan. Untuk nafsu makan itu definisinya adalah keinginan atau hasrat seseorang untuk mengonsumsi makan. Untuk faktornya kita ada mendapatkan 3. Yang utama, yang pertama adalah pengalaman sebelumnya dengan makanan, mungkin enak atau apa gitu kan. Kemudian yang kedua ada suasana hati seperti hubungan stres, hormon dan lain-lain. 3 adalah faktor lingkungan, itu berhubungan dengan lingkungan keluarga, teman dan lain-lain. Kita masuk ke faktor yang mempengaruhi munculnya nafsu makan berdasarkan ahli-ahli ya. Yang pertama adalah stres interpersonal, itu berhubungan dengan hormon yang merangsang nafsu makan dan dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Kemudian yang kedua adalah konsumsi gula tinggi, itu berhubungan dengan risiko gangguan metabolik dan mempengaruhi juga nafsu makan. Kemudian untuk ketepatan waktu makan, itu kan seperti rutinitas waktu makan, kapan kita makan, pagi, siang, dan malam. Kemudian untuk lingkungan keluarga, itu seperti yang tadi faktor lingkungan, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk faktor yang memperkuat nafsu makan, itu yang pertama adalah penyajian makan yang menarik. Jadi tampilan makanan enak itu meningkatkan nafsu makan anak-anak dan juga dewasa. Kemudian kedua adalah cita rasa dan variasi menu makanan. Dengan cita rasa dan variasi menu makanan yang lebih baik pasti memperkuat nafsu makan. Kemudian lanjut ke yang faktor yang memperlemah nafsu makan. Yang pertama adalah stres dan perilaku makan, itu adalah hubungan dengan hormon-hormon yang dan lain-lainnya, itu berdampak pada status gizi. Kemudian untuk yang kedua adalah kondisi kesehatan makan dan nafsu makan sendiri, itu berhubungan dengan kondisi kesehatan tubuh seseorang. Selanjutnya adalah kajian Waktu kita Yang pertama, penelitian oleh Ernest Ilmiah dan Wardina Humaria dengan judul hubungan kebiasaan menonton mukbang antara nafsu makan, pola makan, dan status gizi mahasiswa di Jakarta. Hasil penelitian bahwa tidak ada hubungan yang signifikan. Persamaan penelitian adalah sama-sama memiliki kebiasaan menonton mukbang terhadap nafsu makan. Sementara perbedaannya ada variabel tambahan, yaitu variabel pola makan dan status gizi. Selanjutnya adalah penelitian oleh Salwa Salsabila dengan judul hubungan menonton mukbang dan tingkat stres dengan pola makan pada remaja di SMA Islam PP Sudirman Bekasi. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan. Sementara persamaan sama-sama memiliki pengaruh menonton mukbang.
Dan perbedaannya ini, penelitian ini lebih berfokus pada pola makan. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3 sekarang. Nah, yang pertama ada jenis penelitian. Jadi kami menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologi, di mana kami melihat bahwa terdapat subjek-subjek, individu-individu yang mengalami pengalaman subjektifnya masing-masing. Sehingga kami ingin mengetahui lebih dalam tentang pengalaman setiap individu yang kami dapatkan. Kemudian kami menggunakan jenis metode mengambil datanya dengan cara wawancara terstruktur. Nah, kemudian lokasi dan waktu penelitiannya adalah yang pasti adalah di sekolah ini sendiri, dan waktunya itu dilakukan mulai kami melakukan wawancara hingga kami memproses hingga selesai, yaitu dari tanggal 5 Februari sampai dengan 10 Maret 2025. Dan sumber datanya itu kami mendapatkan individunya tadi melalui mukbang addiction scale, yaitu MAS yang tadi, melalui form kuesioner MAS melalui form yang kami sediakan untuk para responden. Jadi kami mendapatkan 10 partisipan yang kami teliti lebih lanjut dia. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Baik, Bapak Ibu, jadi kita sekarang masuk ke teknik dan instrumen pengumpulan data. Pertama itu teknik kami menggunakan metode wawancara terstruktur, di mana kami telah menyiapkan 10 pertanyaan dan kami akan menyaring siswa-siswi di Sudarso ini yang kami anggap supaya yang telah kami saring itu cocok dengan apa yang kami cari, supaya semuanya itu memiliki jawaban yang relevan. Terus yang kedua itu adalah instrumen yang kami pakai itu adalah panduan wawancara, supaya kami tidak belok sana belok sini, kami tetap fokus ke nafsu makan, unsur-unsur dari video mukbang itu yang pengaruh ke nafsu makanan nanti dan kepada siswa. Itu yang kami ambil, itu yang kami tetap ambil. Terus arsip perubahan rekaman itu nanti kami membantu kami supaya validasi pertanyaan, jika kami lupa dengan jawaban-jawabannya, kami tinggal mendengarkan kembali rekaman yang telah kami buat. Oke, lanjut Mbak, 3 gimana? Perusahaan data. Tahu lah. Perusahaan data. Marco. Analisis data. Coba teknik analisis data ada dua, bivariat. Bivariat itu menggunakan satu variabel dan benar-benar menjelaskannya secara baik. Kemudian untuk bivariat belum menjelaskan hubungan antara dua variabel. Dan kita masuk ke bab 4.1 sama. Aku cok. Jadi kita masuk ke bab 4.1 yaitu deskripsi hasil temuan. Jadi kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dengan variabel menonton video mukbang. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Anda bisa mengetahui video mukbang. Temuan utama kami adalah sebagian besar partisipan mengetahui video mukbang melalui rekomendasi media digital. Dan viral dan saran dari keluarga atau teman juga berperan, dan YouTube menjadi platform utama yang diikuti oleh Instagram dan TikTok. Pertanyaan kedua adalah, apakah ada pengalaman tertarik yang merangsang merevisi video mukbang? Pertanyaan keempat adalah bagaimana pola makan Anda dalam sehari, rutin sarapan, makan siang, dan makan malam. Temuan utama kami adalah sebagian besar partisipan memiliki pola makan teratur sebanyak 3 kali sehari, dan beberapa partisipan memiliki pola makan yang kurang teratur hanya 1 hingga 2 kali sehari. Nah, kemudian pertanyaan lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, apakah Anda pernah mengalami fenomena malas atau berdiri ada tidak? Ya, apa yang Anda lakukan? Nah, jadi kami menemukan bahwa sebagian besar partisipan tuh mereka pernah mengalami fenomena malas makan, dan ketika mereka malas makan, mereka cenderung menonton video mukbang. Selain itu, mereka juga ada yang melaporkan mereka membuat makanan, memakan snack, dan memilih untuk tidak makan. Nah, kemudian pertanyaan ke-6, apakah Anda sering makanan tambahan atau snack lain di luar pola makan tersebut? Jika iya, berapa kali dalam sehari dan apa saja yang sering Anda konsumsi dan berapa porsinya? Nah, jadi sebagian besar partisipan menyatakan bahwa mereka sering mengonsumsi makanan tambahan snack dalam sehari itu setidaknya 1-2 porsi makanan. Selain itu, ada juga yang mengonsumsi hanya sekali dalam 2 hari. Jadi menurut
Menurut Anda, apakah Anda terpengaruh dengan video yang ditonton sehingga terdorong untuk membeli makanan tambah snack? Deskripsikan pengaruhnya dan unsur-unsur dari video tersebut yang membuat Anda terpengaruh. Nah, jadi sebagai partisipan itu kami mendapatkan bahwa mereka terpengaruh dengan video mukbang sehingga terdorong untuk membeli makanan tambah snack tadi. Kemudian mereka juga terdorong untuk makan lebih banyak dari biasanya. Selain itu, mereka juga merasa kepuasan mereka meningkat secara signifikan. Kemudian mereka terpengaruhnya itu dari beberapa unsur dari video tersebut, di mana ada tampilan porsi, suara, warna yang cenderung merah. Kemudian ada juga kelengkapan jenis makanan, kualitas video, dan cara makan di dalam video mukbang itu dianggap menjadi daya tarik dan mempengaruhi nafsu makan beberapa partisipan. Pertanyaan ke-8, faktor lain apa saja yang mengaruhi Anda untuk membeli makanan tambah snack? Jadi sebagian pasar itu menyatakan bahwa rasa lapar dan kebiasaan untuk makan snack, rasa lapar dan kebiasaan itu cenderung mengaruhi mereka untuk membeli snack. Selain itu, ada beberapa kondisi setelah olahraga, ajakan dari teman, promo diskon belanja, ajakan influencer, dan kondisi saat ini mengerjakan PR itu menjadi faktor lainnya. Dan lanjut ke pembahasan berikutnya. 4, 3, 2, Selanjutnya 1. pembahasan kedua. Ya, udah selesai guys, akhirnya kita 15 menit. Guys, Bagaimana Anda bisa mengetahui video mukbang? Nah, faktor utama yang mendorong adalah